Bayangkan sebuah negara yang ditakdirkan untuk pecah, terhampar di atas cincin api, dan lahir dari abu kolonialisme. Namun, dari puing-puing perpecahan, negara itu bangkit bukan hanya untuk bersatu, tetapi untuk menjadi detak jantung dunia. Ini adalah kisah anomali terbesar dalam sejarah manusia, sebuah teka-teki yang membingungkan para ahli dan mengubah semua aturan yang pernah kita kenal. Jika Anda adalah Tuhan dan Anda sedang memainkan permainan simulasi membangun negara yang terdiri dari 17.000 pulau, terbentang di sepanjang garis patahan paling aktif di dunia, dikelilingi oleh kekuatan besar, dan lahir dengan luka perpecahan yang dalam, apa yang akan Anda lakukan? Pasti Anda akan membuang data itu sebagai rencana yang gagal, ditakdirkan untuk hancur dan terpecah belah sejak awal. Karena, menurut akal sehat, itulah jawaban yang benar. Namun, di dunia nyata, ada sebuah negara yang seperti kesalahan sistem, sebuah negara kepulauan, yang memegang semua kondisi yang pasti akan hancur ini, tetapi kini berkuasa sebagai negara adidaya yang memimpin dunia. Para sarjana di seluruh dunia harus memegangi kepala mereka. Para ahli militer berbisik satu sama lain bahwa mereka mungkin alien. Itu adalah misteri terbesar dalam sejarah manusia, raksasa tenang bernama Indonesia. Cerita yang akan saya sampaikan bukan hanya sekadar cerita sukses. Ini adalah catatan tentang kebangkitan terbesar dan paling mustahil dalam sejarah umat manusia. Buang semua yang pernah Anda ketahui sebelumnya dan dengarkan, karena dunia telah tercengang. Anda memberi peringkat negara adidaya kepada Indonesia, kelahiran negara adidaya yang tak terduga. Ini tidak dapat dijelaskan oleh ilmu ekonomi. Perkataan profesor ini, dalam sebuah kuliah tentang politik internasional di Universitas Harvard, membuat 400 mahasiswa tercengang. Sumber daya alam melimpah, namun pernah menjadi kutukan. Wilayah kepulauan yang sangat luas dan sulit disatukan. Populasi yang cenderung menua dengan cepat. Terlebih lagi, ini adalah sebuah negara kepulauan yang berada di persimpangan strategis dunia, dikelilingi oleh negara-negara adidaya nuklir. Secara historis, ini adalah wilayah yang seharusnya terus bergejolak dan terpecah. Namun, hanya dalam 70 tahun lebih sejak proklamasi kemerdekaan, negara ini telah melampaui Inggris untuk menjadi negara adidaya keempat di Asia dan masuk dalam 20 besar dunia. Itu berkat bantuan Amerika, bukan? Seorang mahasiswa menyindir. Profesor hanya tersenyum diam-diam dan menjawab dengan satu kalimat saja. Jadi, mengapa negara-negara lain tidak bisa melakukannya? Dari sebuah negara yang hampir terhapus dari peta oleh agresi militer, pendapatan per kapita telah mencapai tingkat yang luar biasa. Tingkat pertumbuhan yang ajaib melampaui semua prediksi. Semua statistik, semua teori, runtuh di hadapan negara ini. Saat ini, komunitas internasional bertanya dengan penuh keheranan. Angka-angka telah membuktikan, sejarah telah mencatat, namun Anda masih ingin menyebutnya kebetulan. Sekarang, kita akan masuk ke tempat kejadian yang luar biasa itu. Cerita mengejutkan dari Amerika akan dimulai setelah ini. Dan sekarang, beritahu saya dari mana Anda menonton di bagian komentar. Saya juga ingin mendengar cerita Anda. Sebelumnya, jika Anda menekan tombol suka, hanya butuh 1 detik, itu akan menjadi dorongan besar bagi kami untuk memproduksi video. Jadi, mari kita mulai konten utamanya sekarang. Tanah yang terdiri dari ribuan pulau, pernah menderita kutukan sumber daya alam, dikelilingi oleh negara-negara adidaya militer. Menurut akal sehat, negara seperti itu sulit untuk bersatu, bahkan sulit untuk bernapas. Dalam buku teks politik internasional Universitas Harvard, itu disebut paradoks negara kepulauan. Buku itu menjelaskan bahwa itu adalah negara yang ditakdirkan untuk terpecah oleh kekuatan internal dan eksternal dan menghilang seperti debu. Namun, negara ini berada di peringkat keempat di Asia, 20 besar dunia. Posisi geografis yang sangat menantang, sejarah yang penuh gejolak. Namun hanya dalam 70 tahun lebih, mereka telah melampaui para pesaing di Eropa. Apakah Anda tahu ini? Halo, saya Anissa Rahman. Saya menyaksikan dengan mata kepala sendiri saat 400 orang terdiam di ruang kuliah Harvard hari itu, Kamis, Minggu pertama Desember 2025, pukul 2 siang. Aula besar di kampus utama Universitas Harvard sudah penuh sesak dengan mahasiswa. 400 kursi berjenjang hampir penuh, dan beberapa mahasiswa harus bersandar di dinding belakang untuk mendapatkan tempat. Tidak hanya mahasiswa dari Departemen Studi Internasional, tetapi juga dari ekonomi, sosiologi, bahkan ilmu teknik pun datang. Desas-desus telah menyebar di seluruh kampus sejak seminggu sebelumnya.
Profesor Hendrik van den Berg akan memberikan kuliah khusus. Biasanya, ini hanya mata kuliah pilihan dengan kurang dari 100 peserta, tetapi hari ini berbeda. Di layar besar di depan ruang kuliah, hanya ada layar hitam. Di podium, hanya ada sebuah laptop dan segelas air. Para mahasiswa dengan berisik duduk di kursi mereka. Beberapa orang mengeluarkan ponsel pintar mereka untuk memeriksa pesan. Saat itu, teman yang duduk di sebelah saya bertanya, "Anissa, kamu datang untuk apa? Bukankah ini kuliah sosiologi?" Bagi saya, yang mengambil jurusan studi internasional, ini bukan kuliah wajib atau yang dihitung kredit, tetapi saya hanya penasaran. Profesor van den Berg adalah seorang akademisi Belanda yang disegani, terkenal dengan analisisnya yang tajam dan kritis terhadap negara-negara pasca kolonial. Saya tidak bisa melewatkan fakta bahwa orang seperti itu tiba-tiba mengadakan kuliah khusus tentang sebuah negara di Asia Tenggara. Tepat pukul 2 siang, pintu ruang kuliah terbuka. Profesor Hendrik van den Berg masuk. Profesor itu tampak berusia pertengahan 60-an, dengan rambut pirang keabu-abuan yang disisir rapi dan mata biru yang tajam. Ia mengenakan jaket tweed klasik khas akademisi Eropa di atas kemeja biru muda. Ruang kuliah yang tadinya bising tiba-tiba hening. 400 pasang mata tertuju pada profesor. Profesor berdiri di depan podium, perlahan-lahan memandang sekeliling ruangan, hening, membuka laptopnya. Setelah beberapa saat hening, sebuah peta muncul di layar besar. Peta Asia Tenggara. Profesor mengeluarkan pena laser dan menunjuk ke layar. Coba lihat wilayah ini. Pena itu menunjuk ke sebuah negara kepulauan yang luas, membentang seperti sabuk zamrud di khatulistiwa, 17.000 pulau. Terbentang lebih dari 5.000 km dari timur ke barat. Jika peta ini diletakkan di atas Eropa, ia akan membentang dari Irlandia hingga Turki. Di sekelilingnya adalah negara-negara raksasa. Di utara adalah Tiongkok, negara adidaya nuklir dengan 1,4 miliar penduduk. Di barat adalah negara-negara adidaya Asia lainnya, dan di dekatnya adalah lautan dengan kehadiran militer yang kuat. Suara profesor tenang, tetapi bergema hingga ke sudut ruangan. Populasinya terbesar keempat di dunia, tetapi sedang dalam proses penuaan dan menghadapi banyak tekanan demografis. Profesor beralih ke slide berikutnya, menampilkan tabel paradoks sumber daya. Minyak bumi, melimpah. Gas alam, salah satu yang terbesar di dunia. Nikel, timah, emas. Produsen utama global. Kelapa sawit, dominan. Namun, kata profesor, selama puluhan tahun, kekayaan ini lebih sering menjadi sumber ketidakstabilan, korupsi, dan kesenjangan. Sebuah fenomena yang kita sebut kutukan sumber daya alam. Para mahasiswa menatap layar dengan saksama. Beberapa orang mengangguk. Profesor melanjutkan analisisnya. Secara geopolitik, negara ini berada pada posisi yang mustahil untuk dikelola. Ribuan pulau, ratusan kelompok etnis, dan terletak di atas cincin api, menjadikannya sangat rentan terhadap bencana alam dan perpecahan internal. Dalam politik internasional, negara-negara seperti itu disebut negara dengan risiko fragmentasi tinggi. Ruang kuliah semakin hening. Mahasiswa mulai mencatat. Dalam sejarah, negara-negara seperti ini memiliki dua nasib. Pertama, menjadi medan pertempuran proksi bagi kekuatan besar. Kedua, pecah menjadi negara-negara kecil yang lebih lemah. Profesor berhenti sejenak, minum seteguk air. Seluruh ruang kuliah sunyi senyap, bahkan suara napas pun terdengar. 400 orang menatap layar. Dada saya mulai berdebar kencang. Saya tidak bisa menebak apa yang sedang dibicarakan profesor, tetapi saya merasa sebuah momen penting akan datang. Profesor mulai berbicara lagi. Secara teori, negara ini seharusnya tidak ada dalam bentuk kesatuan saat ini. Atau jika ada, ia seharusnya terus-menerus dilanda konflik. Faktanya, setelah proklamasi kemerdekaan pada tahun 1945, negara ini harus melalui revolusi fisik yang brutal, periode demokrasi parlementer yang kacau, hingga krisis ekonomi dan politik dahsyat pada tahun 1998 yang hampir menghancurkannya. Para analis dunia saat itu meramalkan bahwa negara ini akan pecah berkeping-keping. Namun, suara profesor sedikit berubah, dan para mahasiswa serentak mengangkat kepala. Apakah kalian tahu di mana posisi negara ini sekarang? Profesor meletakkan pena lasernya dan beralih ke slide baru. Sebuah judul besar muncul di layar. Peringkat kekuatan global 2025. 1.
Amerika Serikat. 2. Tiongkok. 3. Rusia. Profesor berhenti. Seluruh ruang kuliah menahan napas. 4. Indonesia. Seketika, seluruh ruang kuliah menjadi riuh. Apa? Indonesia? Mahasiswa di sebelah saya berbisik. Mahasiswa di depan membuka matanya lebar-lebar untuk memastikan kembali apa yang ada di layar. Dada saya seperti terpukul keras. Indonesia peringkat keempat di Asia, 20 besar dunia. Bagaimana dengan Jerman, Inggris, Prancis? Profesor beralih ke slide berikutnya. 5. Jerman. 6. Inggris. 7. Prancis. Keributan mahasiswa semakin besar. Beberapa orang saling memandang dan menggelengkan kepala. Jerman ke-5, Inggris ke-6, Prancis ke-7. Apakah ini nyata? Profesor mengangkat tangannya memberi isyarat diam, dan ruangan kembali hening. Kalian terkejut? Itu wajar. Lembaga Penelitian Strategis Internasional, US News, World Report, Global Firepower, semua organisasi kredibel ini mengumumkan hasil yang sama. Indonesia menempati posisi keempat di Asia dalam hal kekuatan nasional komprehensif, termasuk kekuatan ekonomi, teknologi, diplomasi, dan budaya. Profesor mengganti layar lagi. Sebuah grafik muncul. Itu adalah grafik yang menunjukkan perubahan dalam 70 tahun setelah proklamasi. Garis yang menunjukkan Indonesia bergejolak hebat, jatuh ke titik terendah pada tahun 1998, lalu melesat naik secara vertikal, tahun 1945, titik nol. Tahun 1998, diambang kehancuran. Tahun 2025, salah satu kekuatan ekonomi terkemuka, dari negara yang hampir bangkrut, menjadi salah satu negara dengan tingkat pertumbuhan tertinggi di dunia. Dari negara yang tercabik-cabik, menjadi negara pemimpin dunia dalam ekonomi digital. Saya merasa kepala saya kosong. Hanya dalam 70 tahun, dengan kejatuhan yang begitu parah, perubahan sebesar ini bisa terjadi. Teori pembangunan ekonomi yang saya pelajari di buku teks tidak bisa menjelaskannya. Biasanya, sebuah negara membutuhkan stabilitas puluhan tahun untuk tumbuh. Tetapi Indonesia bangkit dari krisis terburuknya dengan kecepatan yang luar biasa. Profesor memandang sekeliling ruangan dan berkata, "Teman-teman, saya telah meneliti teori pembangunan nasional selama 30 tahun. Saya telah menganalisis ratusan negara dan memeriksa data yang tak terhitung jumlahnya, dan saya sampai pada satu kesimpulan. Perkembangan suatu negara selalu membutuhkan syarat, stabilitas politik jangka panjang, homogenitas sosial, wilayah yang mudah dikelola, atau posisi geopolitik yang aman. Saya telah belajar dan mengajar bahwa setidaknya harus ada salah satunya." Namun, Profesor kembali menampilkan peta Indonesia di layar. Negara ini tidak memiliki satupun dari syarat-syarat itu. Ketidakstabilan politik adalah bagian dari sejarahnya. Keragaman sosialnya luar biasa, wilayahnya sangat sulit dikelola, dan selalu berada di tengah persaingan kekuatan besar. Namun, mereka berada di peringkat keempat di Asia. Kenapa? Seluruh ruang kuliah kembali hening. 400 mahasiswa menahan napas menatap profesor. Profesor perlahan berkata, "Inilah yang ingin saya bagikan kepada kalian hari ini. Indonesia adalah negara yang telah meruntuhkan semua teori yang ada. Atau lebih tepatnya, mereka adalah negara yang telah menciptakan teori baru. Ini adalah satu-satunya kasus dalam sejarah manusia, di mana kerentanan terbesar justru menjadi sumber kekuatan yang tak tertandingi." Profesor berhenti sejenak, memandang sekeliling ruangan. Dari bulan Juli hingga Agustus tahun ini, saya mengunjungi Indonesia. Sejujurnya, saya datang dengan kerangka berpikir seorang akademisi Eropa. Hipotesis awal saya adalah untuk mendokumentasikan sebuah negara yang berjuang di bawah beban kontradiksinya sendiri. Namun, ketika saya kembali, saya menyadari, semua teori yang saya ajarkan selama 30 tahun ini, yang berakar pada perspektif Barat, bukan hanya salah, tapi sama sekali tidak memadai untuk menjelaskan apa yang saya saksikan. Jantungku mulai berdebar kencang. Suara profesor penuh keyakinan dan matanya lebih tajam dari biasanya. Mahasiswa di sekitar semua mencondongkan tubuh ke depan. Tidak ada yang lengah. Profesor beralih ke slide terakhir. Di layar hanya ada satu kalimat. IT 101, The Theory Breaker. Indonesia, sang peruntuh teori. Sekarang, saya akan menceritakan kisahnya kepada kalian. Ketika profesor mulai berbicara, seluruh ruang kuliah benar-benar tenggelam dalam keheningan. Profesor perlahan turun dari podium
dan memulai ceritanya. Juli tahun ini, saya mengambil penerbangan langsung dari Bandara Boston ke Soekarno-Hatta, Jakarta. Penerbangan berlangsung sekitar 18 jam. Di pesawat, saya membuka laptop dan meninjau kembali draft disertasi saya tentang model pembangunan ekonomi Asia Tenggara. Dokumen itu penuh dengan data dan teori yang telah saya kumpulkan selama hampir 30 tahun. Indonesia hanyalah salah satu studi kasus di dalamnya. Sejujurnya, saya tidak punya harapan besar. Saya pikir saya sudah tahu segalanya melalui statistik. Saya pikir kunjungan lapangan hanyalah formalitas untuk meningkatkan kredibilitas disertasi. Pesawat mendarat di Bandara Soekarno-Hatta pada pagi hari. Pengumuman di pesawat terdengar dalam bahasa Indonesia dan Inggris. Pramugari membagikan formulir imigrasi. Bandara di luar jendela bersih dan teratur. Bangunan yang terbuat dari kaca dan baja berkilauan di bawah sinar matahari pagi. Landasan pacu terbentang tak berujung. Jalan dari pesawat ke area pemeriksaan imigrasi tidak ada sebutir debu pun. Lantainya berkilau seperti cermin. Langit-langitnya tinggi, cahaya alami masuk membuat seluruh area terang benderang. Ketika saya tiba di area pemeriksaan imigrasi, ada ratusan penumpang yang mengantre, tetapi tidak ada kekacauan. Puluhan gerbang otomatis dipasang, dan penumpang Indonesia dengan cepat melewatinya. Loket untuk orang asing juga banyak. Petugas memeriksa paspor dengan sangat cepat dan sopan. Antrean cepat berkurang, dan giliran saya tiba dengan cepat. Petugas imigrasi menerima paspor saya, memindainya, dan memeriksa layar, mengumpulkan materi penelitian. Ya, ketika saya menjawab, dia tersenyum dan berkata, "Semoga perjalanan Anda menyenangkan," lalu mengembalikan paspor saya. Seluruh proses, termasuk pendaftaran sidik jari, tidak memakan waktu lebih dari 10 menit. Sambil mengambil bagasi, saya melihat sekeliling. Papan penunjuk arah ditampilkan dalam berbagai bahasa dan panah yang jelas. Tidak ada ruang untuk tersesat. Ketika saya tiba di korsel bagasi, ia sudah berputar dan bagasi sudah mulai muncul. Koper saya muncul seketika. Di Boston, menunggu lebih dari 30 menit adalah hal biasa, tetapi di sini berbeda. Setelah melewati bea cukai dan keluar ke lobi kedatangan, saya memeriksa jam lagi. Hanya butuh sekitar 30 menit dari turun pesawat hingga keluar dari bandara sepenuhnya. Di Amerika, 1,5 hingga 2 jam adalah hal yang biasa. Profesor berhenti, minum seteguk air. Ruang kuliah masih hening. Mahasiswa sedang mencatat atau menatap profesor dengan saksama. Saya terhubung ke Wi-Fi gratis di lobi bandara. Tidak perlu prosedur yang rumit. Saya terhubung hanya dalam beberapa detik. Saya mencoba memeriksa kecepatannya. Kecepatannya luar biasa. Wi-Fi di Bandara Amerika seringkali tidak bisa terhubung atau sangat lambat jika terhubung. Tetapi di sini, lebih cepat dari jaringan di rumah saya. Saya mencari jalan ke stasiun kereta bandara untuk menuju ke kota. Mengikuti papan petunjuk, saya sampai di area gerbang tiket. Jadwal kereta ditampilkan di papan elektronik. Kereta berikutnya akan tiba tepat waktu. Kereta itu masuk tanpa keterlambatan sedetik pun. Pintu terbuka, penumpang turun dengan tertib. Tidak ada yang saling mendorong. Saya naik kereta dan duduk. Kursinya bersih, dan di dalam kereta tenang. Saat kereta berangkat, pemandangan di luar jendela melesat. Sampai di pusat kota dengan sangat cepat. Saya berniat mengeluarkan laptop untuk bekerja di kereta, tetapi pandangan saya terpaku pada pemandangan di luar jendela. Gedung-gedung pencakar langit berjejer rapi. Jalanan lebar dan bersih. Saya juga melihat lokasi konstruksi. Derek bergerak, gedung-gedung sedang dibangun. Semuanya bergerak, tidak ada yang diam. Di stasiun, saya beralih ke MRT. Mengikuti papan petunjuk, saya sampai di peron jalur MRT. MRT beroperasi setiap beberapa menit. Kereta modern, pintu pengaman peron dipasang untuk keamanan, dan di dalamnya ber-AC sejuk. Penumpang duduk di kursi dengan tenang, menonton ponsel pintar, atau membaca buku, sangat tenang. Tidak ada yang berbicara di telepon dengan suara keras, dan tidak ada yang memutar musik keras. Saya turun di stasiun pusat dan berjalan ke hotel. Jalanan ramai, tetapi tidak kacau. Trotoar terencana, lampu lalu lintas berfungsi dengan akurat. Saat saya menyeberang jalan, kendaraan berhenti total, memberi jalan bagi pejalan kaki. Di Amerika, bahkan ketika ada pejalan kaki, mobil seringkali masih melaju kencang. Tetapi di sini berbeda.
Ketika saya check-in di hotel dan masuk ke kamar, saya melihat jam. Hanya butuh kurang dari 2 jam dari tiba di bandara ke hotel di pusat kota. Saya membuka koper dan melihat ke bawah dari jendela. Jalanan di bawah terlihat. Orang-orang berlalu lalang. Toko-toko sudah buka. Papan nama berjejer. Papan nama ditulis dalam bahasa Indonesia. Berjejer rapi, tetapi memiliki keteraturan dan estetika. Saya membuka laptop dan mulai membuat catatan. Kesan pertama, sistem bekerja dengan sempurna. Dari bandara ke hotel, saya tidak pernah terjebak atau tersesat. Semuanya terhubung dan semuanya berfungsi dengan akurat. Ini bukan kebetulan, ini adalah sistem yang telah dirancang. Saat mengetik, perasaan aneh muncul. Perasaan bahwa ada sesuatu yang berbeda dari yang saya perkirakan. Profesor memandang sekeliling ruangan dan melanjutkan ceritanya. Malam itu, saya berjalan-jalan di jalanan. Sudah larut, tetapi jalanan masih terang dan sangat ramai. Wanita berjalan sendirian tanpa ada yang merasa tidak aman. Saya masuk ke sebuah minimarket untuk membeli air. Toko itu buka 24 jam. Karyawannya sangat ramah. Selamat datang, suara yang penuh energi. Di kasir juga ada mesin pembayaran mandiri. Sangat cepat. Saya keluar dari toko dan terus berjalan. Berbelok ke sebuah gang kecil. Gang itu juga terang dan bersih. Hampir tidak ada sampah. Mulai hari berikutnya, saya mulai mengumpulkan materi dengan serius. Saya pergi ke Perpustakaan Nasional, mencari literatur terkait pembangunan ekonomi dan meninjau data statistik. Angka-angkanya sudah saya ketahui. Tingkat pertumbuhan ekonomi, nilai ekspor, PDB per kapita. Semuanya adalah angka yang sudah saya rencanakan untuk dikutip dalam disertasi saya. Namun, apa yang saya rasakan saat berjalan di jalanan berbeda dengan angka-angka itu. Beberapa hari kemudian, saat berjalan di kota, saya berhenti di sebuah halte bus. Saat itu musim panas yang terik. Di halte bus, embun mikro disemprotkan, mendinginkan orang-orang yang sedang menunggu. Ketika saya duduk di bangku, ada pemberitahuan wifi gratis. Papan elektronik menunjukkan waktu kedatangan bus secara real time. Saya dengan ragu bertanya kepada seorang pekerja kantoran Indonesia yang berdiri di sebelah. Permisi, apakah halte bus ini hanya sejuk seperti ini di musim panas? Dia tersenyum dan berkata, di musim dingin, kursinya akan dihangatkan. Ada pemanas. Saya tidak bisa berkata-kata. Di Boston, kami harus menunggu bus dalam kedinginan yang menggigil di bawah halte, yang bahkan tidak memiliki atap untuk berlindung dari hujan dan angin. Profesor memanipulasi layar dan sebuah foto halte bus muncul. Desainnya bersih dan fungsional. Mahasiswa di ruang kuliah menatap layar. Beberapa saling memandang dengan ekspresi terkejut. Ini adalah halte bus yang sangat biasa di Indonesia, kata profesor. Bukan tempat khusus. Itu adalah pemandangan yang bisa dilihat di mana saja di kota. Sebuah tangan terangkat dari belakang ruangan. Itu adalah seorang mahasiswa pertukaran, David. Dia adalah mahasiswa berprestasi, lulusan dari universitas bergengsi, dan melanjutkan studi pasca sarjana di Harvard. Dia terkenal dengan pertanyaan-pertanyaan tajamnya dalam diskusi. Profesor, maaf, boleh saya bertanya? Profesor mengangguk. Tentu saja. David berdiri dari tempat duduknya, membuka laptopnya. Anda berbicara tentang perkembangan Indonesia, tetapi saya punya materi yang sudah saya siapkan. Bukankah kebangkitan ekonomi mereka sangat bergantung pada investasi asing dan transfer teknologi selama era Orde Baru? Analisis menyatakan bahwa tanpa fondasi otoriter yang dibangun saat itu, Indonesia modern tidak akan mungkin ada. Suaranya tenang, tetapi penuh percaya diri. Seluruh ruang kuliah hening. Pandangan mahasiswa bolak-balik antara profesor dan David. Dada saya kembali berdebar. David melanjutkan. Singkatnya, kesuksesan mereka bukankah hasil dari model pembangunan yang mengorbankan demokrasi demi pertumbuhan? Profesor terdiam sejenak. Seluruh ruang kuliah menahan napas. Kemudian profesor perlahan angkat bicara. Pertanyaan yang sangat relevan. David, memang benar bahwa pembangunan Indonesia dipercepat oleh model tersebut. Tetapi yang paling penting dan sering dilupakan adalah apa yang terjadi selanjutnya. Pada tahun 1998, model itu runtuh. Negara itu dilanda krisis moneter, kerusuhan sosial, dan berada di ambang perpecahan. Banyak negara yang mengalami krisis serupa dan tidak pernah pulih sepenuhnya. Jadi pertanyaannya adalah,
Mengapa hanya Indonesia yang tidak hanya pulih, tetapi juga berhasil bertransisi menjadi negara demokrasi yang dinamis dan melanjutkan pertumbuhannya ke tingkat yang lebih tinggi? David hendak mengatakan sesuatu lagi, tetapi profesor mengangkat tangannya memberi isyarat. Tunggu sebentar, saya akan memberitahu kalian sebuah fakta yang lebih penting. Profesor beralih ke slide berikutnya. Dokumen-dokumen sejarah muncul di layar. Tahun 1998, setelah krisis, semua yang telah dibangun selama 30 tahun seakan runtuh. Kota-kota besar dilanda kerusuhan, ekonomi hancur, kepercayaan sosial terkoyak. Ini adalah titik nadir dalam sejarah modern bangsa itu. Seluruh ruang kuliah semakin hening. Saya melihat wajah David menegang. Profesor melanjutkan, tidak ada stabilitas, tidak ada modal, bahkan tidak ada kepercayaan. Tetapi Indonesia bangkit. Dari reruntuhan reformasi, mereka membangun kembali demokrasi. Pada tahun 2000-an, mereka mengkonsolidasikan institusi mereka, dan setelah itu, mereka meluncurkan keajaiban ekonomi digital yang kini memimpin dunia. Dari ambang kehancuran menjadi pusat inovasi global. David duduk, menutup laptopnya. Di wajahnya terlihat jelas kebingungan. Profesor melanjutkan dengan nada tenang, David, sebagian penilaianmu benar. Mereka belajar dari model lain. Tetapi mereka tidak hanya meniru, mereka jatuh, dan mereka belajar dari kejatuhan itu. Mereka memperbaiki model mereka secara radikal. Mereka membuktikan bahwa demokrasi dan pertumbuhan bisa berjalan seiring. Itu adalah semangat reformasi Indonesia. Semangat untuk tidak menyerah pada kekacauan. Semangat untuk terus mencari jalan yang lebih baik, bahkan ketika semua jalan terlihat buntu. Kegigihan untuk membangun kembali dari nol. Inilah inti dari Indonesia modern. Profesor kemudian menceritakan setiap peristiwa yang dia alami di Indonesia. Para mahasiswa di ruang kuliah menahan napas mendengarkan. Beberapa mencatat, suara profesor mengandung emosi yang utuh saat itu. Sekitar seminggu setelah tiba di Indonesia, saya berjalan di sepanjang area hasil revitalisasi Sungai Ciliwung di Jakarta. Saya pernah mendengar bahwa sungai yang dulunya sangat tercemar itu telah dihidupkan kembali dengan indah. Dan saya ingin melihatnya dengan mata kepala sendiri. Di antara gedung-gedung tinggi, air yang lebih jernih mengalir. Taman-taman dibangun di tepiannya. Saya tidak percaya, sungai yang pernah dijuluki salah satu yang terkotor di dunia, bisa mulai pulih di tengah kota. Saya berdiri memandangi pemandangan itu untuk waktu yang lama. Saya teringat akan Sungai Charles di Boston. Sungai Charles juga mengalir melalui Boston, tempat saya lahir dan besar. Tetapi itu hanya pemandangan yang sedikit berbeda dari tempat di mana ekosistem sedang berjuang untuk hidup kembali. Namun di sungai di tengah Jakarta ini, ikan mulai kembali, masyarakat mulai beristirahat di tepiannya. Yang lebih menakjubkan adalah, ini adalah hasil dari upaya bertahun-tahun yang sangat sulit. Mereka tidak menyerah pada sungai yang tercemar, tetapi berusaha menghidupkannya kembali. Jika hanya mempertimbangkan efisiensi ekonomi, mungkin akan lebih mudah untuk menutupinya dengan beton. Tetapi Indonesia memilih untuk mencoba hidup berdampingan. Profesor perlahan berkata, pada saat itu, saya menyadari, Indonesia bukan hanya negara yang mengejar pertumbuhan ekonomi. Ini adalah negara yang mulai peduli pada keharmonisan dengan alam dan kualitas hidup warganya. Saat berjalan di sepanjang tepi sungai, saya melihat orang-orang duduk di bangku beristirahat, anak-anak bermain, pasangan bergandengan tangan berjalan-jalan. Saya pikir, inilah negara yang berorientasi pada rakyat. Profesor segera menampilkan gambar sungai di layar. Gambar air yang mengalir dan taman-taman di tepiannya sangat jelas. Apakah kalian tahu mengapa ini penting? Indonesia tidak mengorbankan sesuatu untuk kenyamanan. Mereka menggunakan teknologi untuk mencoba memulihkan lingkungan. Beberapa hari kemudian, saya berkesempatan mengunjungi sebuah pabrik teknologi tinggi di Indonesia. Itu adalah sebuah smelter nikel di provinsi, dan saya diizinkan berkunjung dengan izin khusus. Di dalam pabrik, bersih seperti ruang operasi. Seorang insinyur pemandu menjelaskan, kami mengolah nikel menjadi prekursor baterai yang digunakan di kendaraan listrik di seluruh dunia. Ini adalah komponen yang membutuhkan teknologi canggih dan presisi tinggi. Dunia tidak bisa melakukan transisi energi tanpa material ini. Mereka mengatakan bahkan jika negara lain mencoba membangun industri serupa, mereka tidak akan bisa menandingi cadangan dan skala operasi di sini. Mendengar itu, saya mengerti konteksnya. Ini bukan hanya manufaktur biasa.
Abad ke-21 didominasi oleh material dan teknologi inti. Profesor berkata, ponsel pintar, mobil listrik, baterai, semuanya akan bergantung pada material dari Indonesia. Ada banyak negara yang merakit produk jadi, tetapi negara yang mengontrol bahan baku utamanya sangat terbatas. Indonesia kini memegang kunci itu. Slide beralih ke gambar ekosistem digital. Lihatlah Gojek atau Goto. Sebuah aplikasi yang dimulai sebagai call center ojek, kini menjadi sistem operasi kehidupan sehari-hari bagi jutaan orang. Ini bukan meniru Uber. Ini adalah inovasi yang lahir dari kebutuhan lokal yang unik dan kini dipelajari oleh dunia. Slide berikutnya menunjukkan kemampuan teknologi peralatan pertahanan, PT PAL, sebuah perusahaan galangan kapal milik negara, kini membangun kapal perang canggih, termasuk kapal selam. Mereka mencoba untuk tetap diam di bawah kebijakan pertahanan mandiri, tetapi kekuatan nyata mereka berada pada tingkat yang paling disegani oleh negara-negara tetangga. Profesor berhenti sejenak, memandang sekeliling ruangan. Teman-teman, hari ini tidak hanya Indonesia, tetapi banyak negara maju juga memiliki pemikiran yang sama, keinginan untuk membuat negara kaya dan kuat. Tetapi alasan Indonesia istimewa adalah ini. Di akar keinginan itu ada pengalaman pahit yang menjadi kekuatan. Slide beralih ke gambar-gambar bencana. Indonesia terletak di atas cincin api. Mereka telah berjuang melawan gempa bumi, letusan gunung berapi, dan tsunami yang tak terhitung jumlahnya. Setiap kali, mereka kehilangan segalanya. Tetapi mereka tidak pernah menyerah. Lihatlah tsunami Aceh tahun 2004, salah satu bencana alam terburuk dalam sejarah manusia. Dunia berpikir Aceh dan Indonesia sudah berakhir. Tetapi apa yang dilakukan orang-orang di seluruh negeri? Tidak ada penjarahan, tidak ada kerusuhan. Mereka mengirimkan relawan, mengumpulkan sumbangan. Mereka bersatu dalam semangat yang mereka sebut gotong royong. Pemandangan orang biasa dari berbagai suku dan agama datang membantu, bekerja tanpa pamrih. Di negara mana ini bisa terjadi dalam skala seperti itu? Suara profesor menjadi lebih kuat. Orang Indonesia adalah bangsa yang semakin kuat saat menghadapi krisis. Mereka memiliki DNA untuk mengatasi kesulitan. Semangat gotong royong, kepedulian terhadap orang lain, kemampuan untuk bersatu dalam keragaman, inilah alasan sebenarnya mengapa Indonesia bangkit. Seluruh ruang kuliah benar-benar hening. Mahasiswa menahan napas menatap profesor. Saya merasa ada sesuatu yang panas naik dari lubuk dada saya. Profesor mengucapkan kata-kata terakhirnya. Akhir Agustus, saya kembali ke Boston. Dalam penerbangan pulang, saya terus berpikir. Saya tahu statistik, saya tahu segalanya melalui angka. Tetapi kenyataannya berbeda. Indonesia bukan hanya negara dengan ekonomi maju. Ini adalah negara dengan semangat yang berbeda. Saya telah mencoba memperbaiki kumpulan hasil penelitian yang telah saya kumpulkan selama 30 tahun. Namun saat saya hendak menulis kalimat pertama, saya menyadari, teori ini tidak bisa menjelaskannya. Teori bahwa keragaman adalah kelemahan. Teori bahwa bencana alam menghancurkan sebuah bangsa. Semuanya salah. Indonesia telah menjadi negara adidaya dengan merangkul keragamannya dan bangkit lebih kuat dari setiap bencana. Sebuah negara yang mengubah kutukan sumber daya menjadi berkah. Sebuah negara kepulauan yang kini menyatukan dunia. Bagaimana hal itu bisa terjadi? Hanya ada satu jawaban, manusia. Itulah semangat orang Indonesia. Profesor beralih ke slide berikutnya. Gambar penggemar budaya Indonesia di seluruh dunia muncul di layar. Orang-orang dari berbagai ras sedang bersenang-senang dengan batik, belajar gamelan, dan menikmati kuliner Indonesia. Profesor perlahan berkata, Indonesia bukan hanya negara dengan kekuatan militer dan ekonomi. Ini adalah negara yang mengendalikan dunia dengan budaya. Apakah kalian pernah mendengar tentang gelombang Indonesia? Anak muda di Amerika dan Eropa sedang belajar bahasa Indonesia, makan rendang dan nasi goreng, dan menonton film-film Indonesia. Mereka terharu oleh cerita-cerita Indonesia dan bersimpati dengan nilai-nilai Indonesia. Kekeluargaan, harmoni, kemenangan atas kesulitan, dan juga kemanusiaan. Konten Indonesia mengandung emosi yang khas. Saya melihat beberapa mahasiswa mengangguk di sekitar ruangan. Ini bukan hanya cerita tentang hiburan. Citra nasional itu sendiri telah berubah. Dari masa yang disebut macan yang sakit menjadi negara yang ingin dikunjungi. Negara yang ingin ditinggali. Slide beralih ke gambar jalanan di Manhattan, New York.
Antrean panjang orang di depan sebuah restoran Padang. Restoran nasi goreng kelas atas selalu penuh. Profesor menjelaskan, dalam ibu kota kuliner dunia, rendang telah dinobatkan sebagai makanan terenak di dunia berkali-kali. Sehat, kompleks, lezat. Bahkan di Paris juga begitu. Kopi Indonesia, dari Gayo hingga Toraja, mendefinisikan kembali arti kopi specialty. Profesor perlahan berkata, apakah kalian mengerti apa artinya ini? Indonesia bukan lagi negara yang mengikuti tren. Apa yang Indonesia ciptakan kini menjadi tren global. Slide beralih ke peta dunia. Lokasi pembelajar bahasa Indonesia ditampilkan di seluruh dunia. Jumlah pembelajar bahasa Indonesia sedang meningkat pesat. Mengapa? Karena mereka ingin menonton film tanpa subtitle. Karena mereka ingin memahami lebih dalam tentang budaya Indonesia. Apa? Suara profesor menjadi lebih kuat. Melihat kembali sejarah, bahasa mengikuti kekuatan. Dulu, semua orang di dunia belajar bahasa Inggris. Sekarang mereka belajar bahasa Indonesia karena daya tarik, bukan paksaan. Mereka belajar karena mereka suka. Mereka mengendalikan dunia dengan budaya, bukan dengan senjata. Seorang mahasiswa di ruang kuliah mengangkat tangan. Profesor, jadi artinya Indonesia sedang menaklukkan dunia dengan soft power? Profesor mengangguk, berkata, lebih tepatnya merangkul, bukan menaklukkan. Kekuatan militer menciptakan ketakutan, tetapi budaya menciptakan kekaguman. Indonesia telah membuktikannya. Ketika budaya menjadi kuat, barang dagangan juga laku. Suka film Indonesia, beli produk Indonesia. Suka musik Indonesia, berlibur ke Indonesia. Percaya pada negara Indonesia, berinvestasi di Indonesia. Soft power dan hard power sedang menciptakan sinergi satu sama lain. Gambar paspor Indonesia muncul di slide. Lihatlah paspor ini, paspor hijau Indonesia. Tahukah kalian seberapa kuatnya di dunia? Indeks paspor Henley, kelas terkuat di dunia. Ini adalah salah satu negara dengan jumlah negara yang dapat dikunjungi tanpa visa terbanyak di dunia. Mengapa? Karena orang Indonesia, dimanapun mereka pergi disambut. Mereka membelanjakan uang, memiliki sikap yang baik, tidak melakukan kejahatan, tidak tinggal secara ilegal. Ini adalah tingkat kepercayaan nasional yang dibangun dari ketulusan dan kesadaran sipil yang ditunjukkan oleh setiap orang Indonesia di luar negeri selama puluhan tahun. Suara profesor bergetar. Ada sebuah cerita yang menunjukkan kepercayaan ini. Tahukah kalian tentang kebijakan luar negeri Indonesia yang bebas aktif? Mereka adalah salah satu pendiri gerakan non-blok. Mereka tidak memihak kekuatan besar manapun, tetapi aktif dalam perdamaian dunia. Saat negara lain butuh bantuan, Indonesia selalu menjadi yang pertama mengirimkan pasukan perdamaian atau bantuan kemanusiaan. Mengapa mereka membantu? Karena Indonesia kaya? Bukan. Karena Indonesia adalah seorang sahabat yang tulus, yang mengerti penderitaan dan tidak pernah melupakan persahabatan. Itulah kekuatan diplomasi Indonesia. Saya merasa dada saya memanas. Teman di sebelah saya sedang menyeka air matanya. Mahasiswa di depan mengangguk dalam-dalam. Profesor melanjutkan, tidak menggunakan kekuatan untuk menindas, tetapi menggunakan kepercayaan untuk merangkul hati. Itulah gambaran negara adidaya sejati di abad ke-21. Indonesia tahu kekejaman dari perpecahan dan penjajahan lebih dari siapapun. Karena itu, mereka tahu nilai persatuan dan perdamaian lebih dari siapapun. Itulah mengapa mereka dipercaya oleh seluruh dunia. Profesor mengangkat suaranya. Mereka tidak memiliki syarat geografis atau sosial yang ideal, tetapi Indonesia memiliki manusia, orang-orang yang membersihkan puing-puing kerusuhan dan membangun kembali demokrasi. Para pengrajin yang mendedikasikan seluruh hidup mereka untuk melestarikan tradisi, warga negara yang menjaga ketertiban dan bergotong royong saat bencana besar melanda. Semangat Bhinneka Tunggal Ika bersatu dalam keragaman ini adalah sumber daya terkuat Indonesia. Seluruh ruang kuliah benar-benar hening. Beberapa mahasiswa meneteskan air mata. Profesor beralih ke slide terakhir. Tahun 1998. Semua orang mengira semuanya sudah berakhir. Tetapi bagi mereka, itu adalah awal. Semangat reformasi, semangat gotong royong, keuletan. DNA ini telah menciptakan Indonesia hari ini. Indonesia bukan negara yang meruntuhkan teori. Mereka adalah negara yang menunjukkan kepada kita sebuah model peradaban baru.
Mereka telah membuktikan bahwa keragaman dan persatuan, kekayaan materi dan keluhuran spiritual bisa hidup berdampingan. Profesor perlahan turun dari podium dan berjalan ke tengah ruangan. Saya telah mengajar di ruang kuliah ini selama 30 tahun. Sebagai seorang Belanda, bangsa kami berbagi sejarah yang panjang dan rumit dengan Indonesia. Saya datang untuk mempelajari bekas jajahan. Sebaliknya, saya menemukan seorang guru. Indonesia mengajarkan saya bahwa ukuran sejati sebuah bangsa bukanlah kekayaannya atau masa lalunya, tetapi kapasitasnya untuk memaafkan, bersatu, dan membangun masa depan dari kemustahilan. Profesor mengucapkan kata-kata terakhirnya, kemenangan sejati bukanlah kemenangan dalam perang, melainkan merangkul hati orang-orang di seluruh dunia. Indonesia sedang merangkul hati orang-orang dengan budaya, dengan kuliner, dengan teknologi, dan dengan ketulusan. Ini adalah kekuatan terbesar. Ini adalah kemenangan yang bertahan paling lama. Terima kasih telah mendengarkan cerita saya. Profesor membungkuk dalam-dalam. Seketika, seluruh ruang kuliah seperti meledak. 400 mahasiswa serentak berdiri. Tepuk tangan bergemuruh seperti guntur, memenuhi ruangan. Beberapa mahasiswa bersorak. Profesor masih berdiri membungkuk, matanya sedikit memerah. Tepuk tangan tidak berhenti untuk waktu yang lama. Mahasiswa terus bertepuk tangan. Beberapa orang menangis. Bahkan David, yang skeptis di awal, juga berdiri dan bertepuk tangan. Senyum sinis di wajahnya telah hilang, digantikan oleh rasa hormat. Saya juga perlahan berdiri, kaki saya gemetar. Ada emosi panas yang naik dari lubuk dada saya. Saya bertepuk tangan dan menatap profesor. Mendengar pujian ini dari seorang profesor Belanda, rasanya berbeda. Ini bukan sekadar pengakuan, ini adalah rekonsiliasi. Profesor juga menatap para mahasiswa, perlahan mengangguk. Di luar aula, orang-orang dengan penasaran membuka pintu untuk melihat. Setelah beberapa saat, tepuk tangan akhirnya mereda. Orang mulai meninggalkan tempat duduk mereka. Beberapa mendekati profesor untuk berjabat tangan. Saya merapikan barang-barang saya dan melihat sekeliling. Ruangan itu terasa berbeda. Ruang yang sama, tetapi terasa seolah semuanya telah berubah. Cara saya memandang dunia telah berubah. Saya berjalan keluar ke koridor. Para mahasiswa berkumpul dalam kelompok-kelompok kecil dan berbicara. Mereka sedang mendiskusikan Indonesia. Beberapa mengeluarkan ponsel pintar mereka untuk mencari informasi perjalanan ke Indonesia. Teman yang duduk di sebelah saya mendekat. Anissa, luar biasa. Apakah Indonesia benar-benar negara yang sehehat itu? Saya mengangguk. Saya tidak bisa berkata-kata. Saya melihat keluar jendela. Kampus Harvard terlihat. Mahasiswa berlalu lalang. Sinar matahari musim gugur yang hangat menyinari. Tiba-tiba saya berpikir, saya ingin pergi ke Indonesia. Saya ingin berjalan sendiri di jalan-jalan yang telah dijelajahi profesor. Saya ingin melihat sendiri pemandangan yang telah dilihat profesor. Saya mengeluarkan ponsel pintar dan mencari. Saya mencari tiket pesawat ke Jakarta. Saya memeriksa harga, melihat tanggal. Sepertinya saya bisa pergi saat liburan musim dingin. Saya hendak menekan tombol pesan, tetapi berhenti sejenak. Saya bertanya pada diri sendiri, apakah aku benar-benar akan pergi? Saya mengangguk. Ya, harus pergi. Harus mengalaminya sendiri. Saya melihat profesor keluar dari ujung koridor. Dia sedang berbicara dengan beberapa mahasiswa. Saya mendekat dan menunggu. Setelah profesor selesai menyapa para mahasiswa, dia berjalan ke arah saya. Profesor, terima kasih banyak, kataku. Kuliah hari ini sangat menyentuh. Profesor tersenyum. Jika tersentuh, datanglah sendiri ke Indonesia. Itulah pembelajaran yang sesungguhnya. Saya mengangguk. Ya, saya berencana pergi saat liburan musim dingin. Profesor menepuk pundak saya dengan lembut. Pilihan yang bagus. Pergilah, alami sendiri. Dan ketika kembali, ceritakan kepada yang lain Indonesia adalah sebuah negara yang luar biasa. Profesor berjalan menyusuri koridor. Saya berdiri menatap punggungnya. Saya merasakan ada sesuatu yang panas membara di dada saya. Indonesia, negara yang meruntuhkan teori. Negara yang sedang membangun peradaban baru. Saya bertekad harus ke sana. Saya melihat keluar jendela sekali lagi. Langit biru tanpa awan. Saya menyadari, cerita yang saya dengar hari ini di ruang kuliah ini akan mengubah hidup saya. Cara saya memandang dunia telah berubah. Cara saya memahami sebuah negara telah berubah.
Dan yang terpenting, saya memiliki kerinduan terhadap negara bernama Indonesia. Saya mengeluarkan ponsel pintar saya sekali lagi dan menekan tombol pesan. Layar pembayaran muncul. Saya menekan tombol konfirmasi. Tiket pesawat ke Jakarta telah dipesan. Dada saya berdebar kencang. 3 bulan lagi, saya akan menginjakkan kaki di tanah Indonesia. Saya akan berjalan di jalan-jalan yang telah dijelajahi Profesor dan mengalami sendiri emosi yang dirasakan Profesor. Saya berjalan keluar dari koridor. Di luar, matahari masih bersinar, mahasiswa masih berlalu lalang. Tetapi semuanya tampak berbeda. Pemandangan yang sama, tetapi memiliki makna yang berbeda. Dunia sebelum mengenal Indonesia, dan dunia setelah mengenal Indonesia benar-benar berbeda. Indonesia bukan negara yang meruntuhkan teori, melainkan teori baru itu sendiri. Kata-kata Profesor terus terngiang di kepala saya. Kekuatan tak terlihat lebih kuat dari kekuatan terlihat. Semangat rakyat mengubah nasib bangsa. Indonesia telah membuktikan semua itu. Itu terukir dalam di lubuk dada saya. Saya berjalan sambil berpikir. 3 bulan lagi, apa yang akan saya lihat di Indonesia? Apa yang akan saya rasakan? Akankah saya terharu seperti Profesor? Saya tidak sabar. Saya bersemangat. Indonesia, negara yang meruntuhkan teori. Negara yang mengubah dunia. Saya sangat penasaran. Saya melihat ke langit. Sinar matahari menyinari wajah saya. Angin sepoi-sepoi meniup rambut saya. Dalam hati, saya telah bersumpah. Saya akan pergi ke Indonesia, mengalaminya sendiri, dan ketika kembali, saya akan memberitahu semua orang betapa istimewanya Indonesia, betapa kuatnya, dan mengapa dunia memperhatikan Indonesia. Cerita Indonesia mengajarkan kita sebuah kebenaran universal. Takdir bukanlah sesuatu yang diberikan, melainkan sesuatu yang ditempa oleh keberanian dan semangat yang tak pernah padam. Dari ketiadaan, mereka membangun sebuah keajaiban bukan karena keberuntungan, tetapi karena keyakinan yang diwariskan dari generasi ke generasi, keyakinan bahwa mereka mampu, bahwa mereka harus, dan bahwa mereka akan bangkit bersama. Pertanyaan sang Profesor, jadi mengapa negara-negara lain tidak bisa melakukannya? Terus bergema di benak saya. Pada akhirnya, baik sebagai bangsa maupun individu, yang terpenting bukanlah kondisi eksternal, melainkan keyakinan pada diri sendiri dan semangat untuk bertahan hingga akhir. Semangat untuk terus maju, meskipun sulit, meskipun terlihat kecil, itulah yang membuat seseorang benar-benar kuat. Mungkin, cerita mereka bukanlah sebuah akhir, melainkan sebuah undangan bagi kita semua untuk menulis babak baru kita sendiri, untuk menjadi anomali di dunia kita masing-masing, dan untuk membuktikan bahwa harapan adalah sumber daya terkuat dari semuanya. Karena cerita ini belum berakhir, ia terus ditulis. Saat ini juga, di setiap sudut dunia di mana semangat pantang menyerah menolak untuk dipadamkan.